kita harus memberitakan kerajaan Allah. Kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di bumi dengan cara memberitakan kerajaan Allah yang intinya adalah Yesus Kristus. Kita sudah ada kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah datang kepada kita waktu kita terima Yesus. Tapi banyak orang di luar sana belum percaya Yesus. Berarti kerajaan Allah belum datang pada mereka. Suamimu mungkin belum percaya, kerajaan Allah belum datang atas suamimu. Anak-anakmu belum percaya, kerajaan Allah belum datang atas anak-anakmu. Orang tuamu belum percaya, kerajaan Allah belum datang atas orang tuamu. Itu berarti kerajaan Allah datang padamu pribadi, tapi kerajaan Allah belum datang atas keluargamu. Kalau begitu, seperti tadi, orang tidak terima Yesus, dia tidak bisa menjadi warga kerajaan atau kerajaan Allah belum datang. Maka supaya kerajaan Allah bisa datang, Injil harus diberitakan. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis, murid-murid Yesus, Paulus, Yesus sendiri selalu memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Dengan memberitakan Injil, banyak orang menjadi percaya, terima Yesus sebagai juru selamat Tuhan, Raja atas hidup mereka. Mereka menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah. Maka kerajaan Allah sudah datang juga pada mereka. Jadi dengan memberitakan Injil, kita sebenarnya memperluas kerajaan Allah. Saya punya tanggung jawab memperluas kerajaan Allah. Beritakan Injil. Saudara juga, semua anak-anak kerajaan, semua warga kerajaan punya tanggung jawab memperluas kerajaan Allah. Dan itu bisa dilakukan dengan pemberitaan Injil, dengan mendukung semua pekerjaan pemberitaan Injil. Itulah sebabnya saya banyak memberitakan Injil lewat khotbah-khotbah, lewat ceramah-ceramah, seminar-seminar, lewat mengajar, lewat media video, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, lewat Pijar TV. Saya banyak beritakan Injil. Saya sedang memperluas kerajaan Allah. Saudara juga yang dukung pelayanan saya, lewat doa-doa, saudara sedang ambil bagian dalam perluasan kerajaan Allah. Saudara mendukung pelayanan-pelayanan penginjilan lewat duit saudara. Saudara sedang memperluas kerajaan Allah. Hati-hati supaya duit saudara tidak dimakan oleh orang-orang tertentu atau pendeta-pendeta tertentu. Itu kalau saudara betul-betul kasih dan dipergunakan dengan baik, uang saudara perlebaran kerajaan Allah. Kalau tidak, banyak orang kasih duit bukan untuk melebarkan kerajaan Allah, cuma melebarkan pendetanya, melebarkan kerajaan pendetanya. Atau kalau kasih duit ke gereja, gerejanya tidak bikin apa-apa. Itu hanya memperluas gereja, tapi tidak memperluas kerajaan Allah. Banyak gereja, banyak duitnya, simpen, tabung saja semua, tidak pernah pakai untuk penginjilan. Itu gereja banyak duit, tapi tidak punya sumbangsi bagi pelebaran kerajaan Allah. Semua tindakan, semua gerakan penginjilan, kita memperluas kerajaan Allah. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di lingkungan kita dengan beritakan Injil pada orang-orang di lingkungan kita. Kita bisa memperluas kerajaan Allah. Apalagi sekarang media internet. Kita dengan duduk di belakang meja, kita bisa menjangkau banyak orang. Selama beberapa tahun melayani bersama Pijar TV, Injil menembus sampai banyak wilayah karena masuk lewat parabola. Sampai pelosok-pelosok saya beritakan Injil. Injil saya beritakan masuk sampai pelosok-pelosok. Banyak orang menjadi percaya. Kemarin dalam pertemuan dengan Pijar TV, mereka menyampaikan satu kabar yang kurang menyenangkan, bahwa ada problem pada satelit Palapa-D. Satelit Palapa-D bangkrut. Karena bangkrut, makanya semua siaran Pijar TV di parabola habis semua. Itulah sebabnya mereka mencari solusi masuk lewat transvision dan juga dengan tayangan di YouTube. Lalu saya tanya, dengan bangkrutnya Palapa-D kita hilang dari parabola, berapa kurangnya pemirsa kita
sampai 50% kehilangan. Sangat disayangkan. Lalu saya tanya, solusinya bagaimana? Sekarang lagi berjuang, lagi berusaha untuk connect dengan satelitnya Cina yang bisa masuk parabola. Mari kita doakan. Mahal memang. Mahal untuk masuk sana, mahal memang. Tapi mari kita doakan. Tuhan buka jalan untuk itu. Tuhan siapkan dana untuk itu. Sehingga bisa masuk ke situ di TV China. Dan Injil diberitakan, yang saya beritakan bisa mencapai begitu banyak orang. Kerajaan Allah boleh ada di mana-mana. Bukan hanya saya, tapi semua pekerjaan penginjilan di mana saja saudara tahu perlu didukung. Bahkan saudara sendiri harus terlibat di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Dengan semua itu, kerajaan Allah datang ke bumi. Wiersbe bilang begini, berdoa, datanglah kerajaanmu, melibatkan lebih dari sekadar mengucapkan 3 kata. 3 kata ini kan doa Bapak kami dalam bahasa Inggris ya. Tapi kalau Indonesia kan cuma datanglah kerajaanmu. Ya 2 kata saja. Jadi berdoa datanglah kerajaanmu melibatkan lebih dari sekadar mengucapkan 3 kata. Hal itu membuat pengabdian dan dedikasi. Hal itu menuntut pengabdian dan dedikasi seluruh keberadaan kita kepada Yesus. Saat kita dengan penuh kerinduan menantikan saat di mana kita akan melihat Dia. Satu hari nanti kita akan lihat Dia dengan muka dengan muka. Tapi sementara kita belum melihat Dia, masih menantikan dalam kerinduan yang besar. Semua ini menuntut kita seluruh dedikasi dan pengabdian kita. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Yang keempat, yang terakhir. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.